nggak cuma SD gue doang deh yang bocil-bocilnya, apalagi pas udah jadi senior nih kayak kelas 5 kelas 6 SD pasti buat geng-gengan. Udah gitu saking niatnya ya, geng gue nih bikin nama. Gak cuma sampai situ aja, jadi gue sama teman-teman gue tiap hari kita penampilannya harus sama. Mulai dari rok di atas lutut nih dilipet, abis itu rambut tuh harus sama banget deh. Hari Senin dikuncir, hari Selasa dikepang, hari Rabu digerai pakai bando, sampai hari Jumat. Terus hari Jumat kan biasanya kalau bocil-bocil SD pada umumnya kan pakai bergo kan. Nah gue sama temen-temen gue nggak mau tuh sama nama mereka semua. Kita pakai kerudung segitiga. Geng gue ini nggak ada nama ketua, cuma ada satu orang yang kalau ngomong kagak ada yang berani ngebantah. Itu tuh yang tadi tuh yang kayak Senin Selasa harus rambutnya diapain, itu tuh dia nentuin. Jadi kita semua nih nggak ada yang berani ngebantah. Jadi pas dia ngomong, oke besok kita kepang ya, kepang 2, terus kayak oh iya ayo nggak ada yang berani bantah ya, karena pada takut semua sama dia. Nah suatu hari ada salah satu teman gue yang nyeletuk kayak kita bikin baju samaan nih, jadi kalau misalnya kita hari Minggu atau hari Sabtu main kita punya baju samaan gitu. Terus kayak pada mau semua nih, dan karena pas SD duit jajan dikit dan harga baju kaos itu kan pasti puluhan ribu ya, nggak mungkin kita ngomong ke emak buat beli baju samaan geng-gengan kan nggak mungkin. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk ngumpulin duit nih tiap hari. Nah ngumpulin duitnya ini ke si orang yang kita takutin gitu, dia nawarin diri deh kalau nggak salah, iya ke gua aja gitu. Ya udah akhirnya kita ngumpulin nih tiap hari kayak 1.000 2.000 kayak gitu. Suatu hari gue balik sekolah bareng sama nih orang yang temen gue nih yang ditakutin sama teman-teman gue yang lainnya yang ngumpulin duit ke dia. Terus abis itu jajan dulu nih, pas jajan dia ngomong gini ke gue, ini gue pakai dulu ya uang kalian, nanti gue ganti kok di rumah, gue punya duit, kata dia gitu. Terus gue kayak oh ya udah pakai aja, orang duit ada di lu juga, kayak lo mau pakai yang penting lo ganti gitu maksudnya. Terus kayak ya udah pakai aja. Dan itu nggak cuma sekali, besokannya pas gue pulang bareng sama dia lagi, dia begitu lagi dan seterusnya. Sering banget dia pakai uang gue sama teman-teman gue itu. Sebenarnya itu nggak masalah sih, karena kayak dia yang megang uang, dia punya uang di rumah, tinggal diganti lagi kalau misalnya dia pakai gitu, asal dia tahu berapa-berapanya yang dipakai. Cuma ini gue sama teman-teman gue udah ngumpulin uang selama 1 bulan lebih, tapi kagak jelas gitu. Setiap gue tanya ke dia kayak udah berapa uangnya kekumpul, nggak tahu karena pembukuannya nggak jelas. Terus dia juga kadang suka lupa nyatat gitu loh kalau ada gue atau teman-teman gue yang nabung ke dia, karena kayak kita kan nggak jelas nabungnya, kadang 1.000 2.000, ada yang bahkan goceng dalam sehari itu. Jadi kayak bener-bener kagak jelas. Ditambah lagi pas setiap gue sama teman-teman gue nanya ke dia kayak jumlah uangnya udah ada berapa, dia selalu bilang oh iya gue lupa ngitung besok deh. Dan respon gue sama temen-temen gue udah pasti kayak oh ya udah santai aja, karena kita semua takut sama dia, nggak ada yang berani ngomelin dia. Terus akhirnya gue berpikir sama temen gue, ini gimana caranya biar uang kita balik, karena nggak akan mungkin kekumpul dan nggak akan mungkin kebeli nih kalau ngumpulinnya ke temen gue ini. Akhirnya gue berdua sama temen gue memutuskan untuk ke rumah si temen gue ini buat ngadu sama emak bapaknya. Kebetulan sekolah gue ini nggak ketat. Kasih tahu gue kapan pertama kali lo punya masalah sama orang. Gue, lo tau kapan? Pas TK nih, ya Allah, lo bayangin aja, gue masih gemes-gemesnya, gue masih piik deh, pokoknya gue masih lucu, masih imut, bersih hati gue. Ada aja orang yang gak suka sama gue. Jadi waktu itu kan lagi istirahat nih TK, terus main lah tuh di tempat bermain yang kayak segala ada perosotan, ayunan gitu-gitu. Nah, gue tuh mau ke ayunan tuh ada 2, yang sebelah sini ini udah ada teman gue duluan nih, yang satu kosong. Gue samperin, baru duduk, terus gue mau nengok, terus gue mau ngobrol nih sama teman gue. Tiba-tiba nih orang cewek nih, gue sebut kali namanya nih, Amel, awas lo Amel. Sampai detik ini gue nggak tahu lu kenapa ngasut teman-teman gue biar nggak suka sama gue. Nih terus habis itu Amel dateng, terus dia bilang ke teman gue yang atu, sini aja yuk, jangan di situ, jangan mau main sama dia. Hah? Karena pada saat itu sifat julid gue belum keluar nih, jadi gue cuma bisa diem pas dia ngomong kayak gitu. Emang bener-bener julid. Ini cocok nih jadi pemeran Miska di Cinta Fitri. Nah abis itu berlanjut tuh, dia bahkan ngehasut satu kelas buat nggak temenan sama gue. Akhirnya gue ngadu tuh ke kakak sepupu gue, dan ternyata kakak sepupu gue ngadu ke bapak gue. Terus akhirnya bapak gue datang tuh ke sekolah. Datanglah tuh bapak gue ke TK gue, terus ketemu wali kelas gue. Gue masih inget banget tuh wali kelas gue, Bu Tiwi. Ini ada nggak nih temen TK gue? Gue mau nanya apaan sih yang dikasih Amel ke lu pada, bisa-bisanya lu nurut sama dia suruh jauhin gue. Terus akhirnya si Amel nih dipanggil emaknya, terus ngobrol. Dan akhirnya dia minta maaf tuh ke gue, emaknya juga minta maaf sama bapak gue. Keesokan harinya udah kayak biasa lagi tuh, gue udah ngobrol sama teman-teman gue. Terus si Amel nih tiba-tiba di depan kelas nih nawarin permainan gitu yang dia beli, tau gak sih, yang kayak kertas karton, terus ada orang, ada baju, ada aksesorisnya gitu, jadi bisa dilepas pasang, yang dijual di abang-abang kelotokan gitu. Nah dia bilang ada yang mau nggak? Terus gue bilang nih, karena gue pikir masalah gue sama dia udah selesai gitu, udah clear. Anjing, suara apaan? Terus akhirnya gue bilang tuh, aku mau dong, gue bilang gitu kan. Terus dia dengan songongnya ngomong kayak gini, gak mau ah, ayah kamu udah gituin mama aku. Lah, gue bingung kan, kayak lo yang salah, lo yang marah. Terus kata-kata dia yang kayak, ayah kamu udah gituin mama aku. Gue tanya, mak lu diapain sama bapak gue sekarang? Orang duduk cuma depan doang, dihipnotis mak lu sama bapak gue? Enggak.
cerita horor, tapi sebenarnya ini tuh nggak horor-horor banget sih ceritanya. Cuma kayak gue mau cerita aja karena gue gabut. Dan gue nggak akan masukin sound-sound horor ya, karena kayak di video kemarin banyak yang bilang, Min gak usah pakai lagu-lagu horor serem kayak gini dong. Oke, nggak akan gue masukin, ini bener-bener pure. Gak gue edit-edit nih video. Ini gue diceritain sama teman gue, jadi ini pengalaman tantenya sendiri. Jadi suatu hari tantenya ini lagi mau ke suatu gedung. Kayaknya waktu itu mau ngurusin pajak deh, gue juga agak lupa karena temen gue diceritain udah lama deh. Pokoknya mau ngurusin pajak udah lama gak kesana. Yaudah datang ke sana sekitar jam 7 jam 8, tapi sepi. Kayak seharusnya jam segitu adalah jam orang ngantor gak sih? Kayak udah seharusnya 1-2 orang udah pada ada di kantor kan, tapi itu bener-bener gak ada orang. Dan lampunya tuh mati, jadi bener-bener cuma ada cahaya dari luar aja gitu, bener-bener mati. Tapi tantanya gak berpikir yang aneh-aneh atau gimana, karena mungkin aja ada yang habis ultah gitu semalam, terus kayak pada ketiduran semua karena habis party semalaman di warung wow live musik. Nggak dong, tapi kayak mungkin aja nggak sih, kayak tantenya sangat-sangat positive thinking. Masuk ke gedung, tantenya langsung naik lift, pencet lantai paling atas karena kantornya di lantai paling atas. Kita umpamain aja di lantai 15. Nah sebelum sampai lantai 15, tiba-tiba tuh liftnya berhenti di lantai 9. Pas kebuka liftnya tuh bener-bener langsung lorong dan gelap banget. Di situ nggak ada cahaya sama sekali, bener-bener lorong gelap. Terus tantenya bingung kayak, ini lift berhenti kan kalau ada yang mencet. Ini bener-bener nggak ada orang sama sekali. Di situ udah mulai nggak enak. Yaudah akhirnya tantenya tutup lagi liftnya, naiklah sampai ke lantai 15. Sampailah di lantai 15, tantenya turun. Terus itu keadaan sepi dan ada satu cowok mas-mas nih lagi beresin barang, kayak masukin barang ke dus-dus, kayak nggak tahu kurir nggak tahu OB deh pokoknya. Ditanyalah ke mas-mas ini kan tantenya, Mas ini kantornya udah tutup atau emang belum buka atau gimana? Terus masnya bilang ini udah pindah, jadi kantornya udah nggak di sini lagi, dan emang ini semua gedung nih rata-rata kantornya udah pada tutup semua bu gitu. Terus akhirnya tantenya bilang kan, oh udah pindah ya, makasih ya mas segala macam. Terus cabutlah nih ke bawah. Pas turun keluar udah terang kan, itu ketemulah sama tukang ojek. Si tukang ojek ini heran kan, kok dia keluar dari gedung ini. Terus ditanya nih sama tukang ojeknya, Mbak dari mana? Terus habis itu ditanya, oh ini pak saya tadi mau ke kantor di lantai 15 tapi dia udah tutup, segala macam diceritain. Terus tadi ketemu juga sama orang katanya udah tutup, makanya saya ke bawah lagi gitu. Terus kayak si tukang ojeknya bener-bener bingung. Terus dia bilang, loh di atas ada orang, ini kantor udah 1 tahun tutup. Tuh tantanya shock dan yang kayak, tadi dia ngomong ada orang di lantai 15 dan liftnya kenapa bisa jalan kalau udah 1 tahun gedungnya nggak dipakai, ngerti nggak sih? Kan seharusnya kayak listrik segala macam udah nggak ada, walaupun emang tadi pas masuk lampunya mati, tapi liftnya jalan cuy. Kayak itu siapa di atas?